Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Zulkarnain, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Padang Lawas. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang atau dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Adapun visi penggerak yang telah saya buat adalah mewujudkan siswa yang cerdas, berwawasan global dan berprofil Pancasila. Dan prakarsa perubahan berdasarkan visi guru penggerak yang telah saya buat adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan media ajar yang inovatif. Dalam poin buat pertanyaan utama, pertanyaan yang saya ajukan adalah 1. Apa yang harus saya lakukan agar bisa mewujudkan media ajar yang inovatif yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa? Pertanyaan kedua, bagaimana cara menentukan media ajar yang inovatif? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, mengkaji literatur dan studi kasus tentang penggunaan media ajar yang inovatif di berbagai sekolah dan institusi pendidikan. Yang kedua, mengadakan survei kepada siswa dan guru untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka terkait media ajar yang inovatif. Yang ketiga, menyusun kriteria dan indikator untuk menentukan media ajar yang inovatif, termasuk aspek kreativitas, interaktivitas, dan keterlibatan siswa. Kemudian ambil pelajaran. Dalam poin ini, pertanyaan yang saya ajukan adalah yang pertama, apa sumber daya dan dukungan yang dimiliki untuk menerapkan media ajar yang inovatif? Pertanyaan kedua, peluang apa yang ada untuk mengintegrasikan media ajar inovatif dalam kurikulum saat ini? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, mengidentifikasi sumber daya yang sudah ada dan telah digunakan dengan baik. Yang kedua, mengidentifikasi dukungan dari pihak internal seperti guru yang berpengalaman dan bersemangat dengan inovasi. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian dari kurikulum yang telah berhasil menggunakan media ajar inovatif. Dan yang keempat adalah mengadakan diskusi dengan guru untuk berbagi pengalaman sukses menggunakan media ajar inovatif. Gali mimpi. Pada poin ini, pertanyaan yang saya ajukan adalah: bagaimana perubahan positif yang diharapkan pada siswa setelah penggunaan media ajar yang inovatif? Kemudian pertanyaan kedua, apa dampak jangka panjang yang diharapkan dari penggunaan media ajar inovatif terhadap keterampilan abad ke-21 siswa? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, mengadakan survei awal dan akhir untuk mengukur perubahan motivasi dan kreativitas siswa. Kedua, mengembangkan rubrik penilaian yang berfokus pada keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Jabarkan rencana. Pertanyaan pada poin ini adalah: yang pertama, langkah konkret apa yang perlu diambil untuk mulai mengimplementasikan media ajar yang inovatif? Yang kedua, indikator keberhasilan apa yang akan digunakan untuk mengukur peningkatan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Yang ketiga, bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, dan orang tua dalam proses ini? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: yang pertama,
menyusun rencana implementasi yang mencakup timeline, langkah-langkah detail, dan tanggung jawab setiap pihak. Yang kedua, menyusun indikator keberhasilan seperti peningkatan nilai, partisipasi aktif dalam kelas, dan umpan balik positif. Yang ketiga, menyusun strategi komunikasi untuk melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada poin ini, pertanyaan yang diajukan adalah siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap langkah dalam rencana implementasi. Dan yang kedua, siapa yang akan memonitor dan mengevaluasi efektivitas media ajar yang inovatif. Adapun tindakan yang perlu dilakukan adalah 1. Menunjuk tim implementasi yang terdiri dari guru, staf administrasi, dan IT. Kemudian, yang kedua, menetapkan koordinator evaluasi yang akan bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi hasil. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua.